Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimahullah. Kita lanjutkan penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azim, Tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat 27. Sekaligus berikan klarifikasi tentang haji itu panggilan. Aku urung dipanggil, aku ya ora budal haji. Padahal panggilan itu macam-macam. Panggilan sholat, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun di Zaitun sudah lain lagi ya. Padahal panggilan itu yang tertera dalam Al-Quran itu ya sejak zaman Ibrahim. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, wa'adzin finnas, beritahulah, umumkanlah kepada seluruh manusia bil hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu karijal. Jadi itu wa'adzin fil nasi bil hajj, itu syaratnya. Jawab syaratnya, kemudian ada jawabnya, yaitu yaitu karijal min kulli fajr. Jadi serulah, nanti kalau kamu seru, mereka semua akan datang. Dari pelosok-pelosok negeri itu akan datang. Nah, jalannya kemarin kan
setelahnya diperintah wa'adzin fin nasi bil hajj ini, maka sebetulnya Ibrahim meragukan akan kemampuannya memanggil itu. Maka karena Nabi Ibrahim kemudian, ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa uballighun nasa wa sauti la yanfadhuhum, bagaimana aku bisa menembus pengumuman itu pada semua orang, wa sauti la yanfadhuhum, sedang suaraku ini kan tidak nyampe mereka. Dijawab dengan tegas oleh Allah, nadi, nada yunadi, jadi alamatul amrnya bihadfi harful ilah, itu istilahnya itu. Jadi dengan menghilangkan harful ilahnya itu sudah menjadi fi'il amar. Nadi, panggilan, walainal bala, dan akulah yang akan meneruskan, akan menyampaikan. Bukan walanal bala, tapi walainal bala. Allah ini mempunyai faedah pasti dan mesti bisa gitu. Jadi, tetapi ini Allah yang memastikan dirinya. Artinya memberikan jaminan kepada Ibrahim bahwasanya kalau engkau menyeru, aku bakal meneruskannya, aku bakal menyampaikannya pada mereka. Faqama ala maqamihi, dan maka kemudian Ibrahim pun mengambil tempat di tempat berdirinya. Wakilah, dan diriwayatkan, dikatakan oleh para mufasir tentu, jadi dinukil dikutip, maksudnya nakola yang dulu itu memindahkan, mengutip dalam bahasa tulisnya. Maka kemudian ini dikutip oleh mufasir, alal hajar, berdirinya itu di atas batu Hajar Aswad maksudnya. Tapi Hajar Aswad, jangan bayangkan, bagaimana berdiri di atas Hajar Aswad. Hajar Aswad padahal di pojok Ka'bah, sembunyi situ sudah belum, ketika itu belum ditaruh di situ. Ya, berdiri di Hajar Aswad. Ada juga yang mengatakan wakilah, dan dikatakan juga ala sofa, di bukit sofa. Jadi menyeru, menyampaikan suara biar tersebar luas itu caranya yaitu di ketinggian, Maka zaman dulu azan itu dimandangkan orangnya naik gitu kan, ada menara itu untuk naik gitu. Ketika itu belum ada pengeras suara, setelahnya ada pengeras suara yang naik cukup corongnya, orangnya tetap di sini. Maka dari itu ketika itu juga ada hukum fikih yang dikeluarkan. Jadi para ulama menetapkan bahwasanya azan di lambung masjid itu makruh. Ya. Azan kok di dalam masjid itu makruh. Wong azan itu celuk-celuk, kok malah sembunyi. Kok tidak langsung di dalam kamar saja azannya. Itu karena tidak ada pengeras suara. Ilahnya itu. Tapi setelahnya ilahnya hilang, kan al-hukmu yaduru ma'a ilah bijudan ba'da. Hukum itu berubah-ubah menurut ilahnya. Jadi ilah hukum itu harus dipelajari jika mau menetapkan hukum, mau melakukan qiyas, mau melakukan ijtihad. Semuanya harus dipelajari ilahnya apa, dan ilah itu harus ditetapkan oleh nas. Jadi kok bicaranya usul fikih ya. Jadi nas itu adalah terdiri dari ayat atau hadis. Tidak boleh nas itu dibikin-bikin sendiri gitu. Oleh mujahidnya, tidak mujtahidnya, tidak bisa. Oke, jadi apa? Ada yang mengatakan itu adalah di sofa, di bukit sofa. Wakilah ala sofa, wakilah ala Abi Kubais.
Dan ada yang mengatakan, meriwayatkan bahwasanya itu Ibrahim menyerunya adalah dari Gunung Abi Kubais. Gunung Abi Kubais itu kemarin saya sampaikan, kira-kira arahnya kalau kita keluar di Safa Marwah, kita keluar di halaman itu, kemudian kita sana menghadap timur, kemudian agak serong sedikit. Nah, kira-kira 3 atau 2,5 kilo itu nyampe Jabal Abi Kubais. Jadi ada pegunungan di sana. Sekarang memang sudah tertutup banyak bangunan-bangunan hotel bertingkat ya. Jadi di sana Abi Kubais. Maka kemudian Ibrahim menyeru, seruannya Ibrahim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum qad takhadha baitan fahujju. Sesungguhnya Tuhan kamu telah menetapkan Baitullah ini sebagai rumah Allah. Fahujju, maka hendaknya engkau bersengaja kepada bait. Ini kembalinya pada baitan. Fahujju, maka hendaknya engkau bersengaja mendatangi Baitullah. Fayaqalu, maka kemudian dikatakanlah, inna jibala tawadhu'an, maka para gunung-gunung pada tunduk terhadap seruan itu. Hatta balagha sauti, hatta balagha sautu, hatta balagha sautu arja'il ardi, sampai-sampai suara seruan Ibrahim itu didengarkan gunung, kemudian sampai di seluruh penjuru bumi, wa asma'a man fil arham. Maka kemudian pada mendengar seruan itu semua siapa saja yang ada di rahim para wanita, wal aslam, dan di tulang belakang para laki-laki, karena itu benihnya ada di situ, laki-laki maupun perempuan. Fa'ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin aw madarin aw sajarin. Maka setelahnya itu yang terjadi bahwa semua menyambut seruan itu dan semua mendengarkan, apakah itu batu, apakah itu orang-orang yang punya kuasa, atau para pepohonan, itu semuanya mendengar. Wa man kataballahu annahu yahjul ila yaumil qiyamah. Maka barang siapa telah ditetapkan oleh Allah itu, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan haji sampai hari kiamat. Maka untuk jawaban seruan itu yaitu labbaik Allahumma labbaik. Jadi talbiyah itu adalah untuk menyambut seruan daripada Nabi Ibrahim yang sudah sejak lama. Jadi tentu kita hidup di era setelah Ibrahim, tentu itu lebih dulu seruannya daripada. Tapi sampai sekarang disebutnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu sebetulnya disunahkan untuk diucapkan ketika kita menggunakan pakaian ihram sampai dengan pelaksanaan tahallul. Baik. Kemudian wastadalla bi katsiran mimman qala inna Ibrahim alaihissalam wa awwalu man bana al-baita al-atiq. Dan sebenarnya banyak ulama yang mengatakan bahwa yang bangun itu adalah Ibrahim, yang bangun Ka'bah itu adalah Ibrahim. Dia adalah yang awal membangunnya. Bana lam yubna qabla, dan sesungguhnya tidak dibangun sebelumnya. Nah ini memang berbeda-beda penafsiran ya. Jadi wa inna lam yubna qabla,
dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan, dan belum dibangun sebelumnya itu. Ada di Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas 97 ya. Ini 97 apa? 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sebenarnya awwala baitin wudi'a lin-nasi ini, linnas ini disifatkan pada Adam. Jadi sesungguhnya rumah yang diletakkan, dibangun untuk manusia. Untuk manusia itu adanya manusia sejak Nabi Adam. Jadi maka ahli tafsirnya mengatakan misalnya itu Adam. Ini Adam. Tapi kalau kita perhatikan di Al-Baqarah 127 ya. Nah, di sana wa il yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Al-Baqarah 107. Itu yang membangun. Il yarfa'u itu sebetulnya tidak bertentangan. Karena yang awal membangun itu adalah malaikat di era Adam. Ya. Sedang di Al-Baqarah 127 wa id yarfa'u ketika meningkatkan qawaidah minal baiti itu pondasi dari Baitullah. Jadi dulu bangunannya itu ketika era Adam itu masih sekedar kotak gitu aja pondasi. Maka di era Ibrahim dinaikkan. Itu ditunjukkan oleh Al-Baqarah 127 itu. Jadi sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, tetapi ini perlu diketahui bahwasanya itu kelihatannya bertentangan, padahal kalau difahami tidak bertentangan. Oke, kemudian ada yang mengatakan begitu, maka penjelasannya, klarifikasinya seperti ini. Wal awalu man bana baitul atiq. Itu adalah orang yang pertama. Ini yang pertama. Yang pertama meninggikan itu gitu, ya. Untuk selanjutnya nanti itu di buku yang judulnya Sejarah Ka'bah berbahasa Indonesia itu sangat rinci sekali di sana. Jadi, sehingga nanti sekarang kan malah Yesus nampak di atas Ka'bah gitu. Orang-orang yang baru masuk Islam kemudian umrah melihat Yesus di atas Ka'bah, katanya suruh kembali lagi ke Ka'bah. Ya macam-macam ya. Jadi ini banjir informasi sehingga kita tidak usah bingung, kita harus kembali ke sumbernya. Agama itu kembalinya ke sumbernya, bukan dari mulut ke mulut ya. Dari sumbernya apa? Sumbernya ada enggak? Gitu. Oke. Kemudian ada hadis dari Abu Dzar, kama sabata as-sahih dari Abu Dzar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjid wudi'a awal. Abu Dzar bertanya sama Rasulullah, yang pertama kali didirikan masjid itu masjid apa? Qala al-Masjidil Haram. Yang didirikan adalah Masjidil Haram. Qultu summa ayun. Kemudian aku bertanya lagi. Kemudian masjid apa? Summa ayun gitu. Apalagi? Gitu. Masjid apa gitu. Qala Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis itu rumah yang suci, kalau Baitul Muqaddas rumah yang disucikan gitu. Jadi Muqaddas maupun Maqdis itu semuanya boleh. Qultu kam bainahuma. Kemudian bertanya lagi Abu Dzar. Loh, kalau itu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu
berapa jedahnya gitu ya, ditanya. Kam bainahuma, berapa jedahnya. Jadi yang ditanya ini saat pendiriannya, bukan jaraknya ya. Dijawab oleh Nabi arba'un hasanah, 40 tahun. Jadi jarak bangunan itu 40 tahun antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan ada hadis lagi dari Abu Dzar dari jalan periwayatan yang lain dikatakan, qultu ya Rasulullah ayu masjid udi'a fil ard al masjidil haram wa qala qultu fil ayun masjidil aqsa. Ini kan bedanya kan, di sini disebutnya Baitul Maqdis atau Muqaddas. Di sini sebutnya adalah Masjidil Aqsa. Aqsa adalah yang jauh. Jauh karena kira-kira hampir 1000 km ya dari jadi hampir panjang Pulau Jawa ini. Jaraknya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa adalah yang jauh. Masjid yang jauh. Qultu kam kana bainama, dan berapa jarak antara keduanya, lamanya gitu. Arba'una sanah, 40 tahun. Summa ainama adraktaka as-shalah. Jika engkau mendapati masjid-masjid itu waktu sholat, fasolli, maka hendaknya engkau sholat. Fa innal fadla fihi, karena sesungguhnya di masjid-masjid itu banyak sekali keutamaannya. Kita tahu dalam hadis yang lain dikatakan sholat di Masjidil Haram itu adalah mempunyai fadilah 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau Masjidil Aqsa dalam riwayat sebutkan 500. Makanya kadang jadi hadis-hadis itu kadang kemudian berubah jadi penyakit bagi orang yang tidak istiqomah. Mulai sholat haji malah ora sholat, alasannya lah wis duwe tabungan 100.000 kali. Ya nek tabunganmu ketompone durung karuan ning wis dipastikan. Itu kan alasan yang memang dasar orang alasan itu orang hutan maksudnya. Oke. Hadis dari Aisyah. Hadis Aisyah Ummul Mukminin. Anha qalat, bahwasanya Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, narol jihad afdhalul amal." Aku mengerti. Jadi aroyuri itu banyak sekali maknanya, ada melihat dengan mata kepala, ada melihat dengan ilmu, ada melihat dengan hati, dan ini mengerti. Narol jihad afdhalul amal. Aku mengerti bahasanya jihad itu adalah seutama-utama perbuatan. Afalah mujahid, apakah aku tidak boleh berjihad? Ini pakai nun, ini adalah menunjukkan mewakili representasi dari kaum wanita ya. Tapi di riwayat yang lain disebutkan An-Nisa itu disebutkan. Tapi ini hadis ini enggak. Ini berarti representasi dari kaum wanita. Apakah kaum wanita juga berjihad untuk mendapatkan fadilah itu? Qala la, tidak. Afdhalul jihadi, sebenarnya seutama jihad bagi wanita adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Oke, dari Abu Hurairah ya, sudah setengah 6 ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji kemudian dalam hajinya itu selama manasik dia tidak yarfus, ngomong porno, berbuat porno dan lain sebagainya, hubungannya
birat subirahi ini yarfus wala yafsuk dan tidak melanggar larangan manasik. Roja'an kayaumi waladat, maka dia pulang dari haji bagaikan bayi yang baru lahir. Rawahu Bukhari, nomornya 1500. Jadi memang banyak info-info dari itu, baik yang sifatnya yang sahih itu banyak sekali dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri ini memberikan testimoni bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW berkata. Kata-katanya apa? Qala Allahu, Nabi bersabda, Qala Allahu, Allah berfirman, Inna abdan sahhatu lahu jismahu. Apabila seorang hamba yang fisiknya diberi kesehatan, wa wasa'tu alaihi fil ma'isati, dan aku telah beri keluasan di dalam kehidupannya, yumdi alaihi khamsata awam, dan itu berlangsung sampai dengan 5 tahun, la yafidu ilayah, sedang dia tidak mau datang padaku, maksudnya ziarah haji, ziarah ke Baitullah, la yafidu ilayah, kemudian dia tidak mau datang padaku, la mahrumun, maka sungguh dia diharamkan, maksudnya dilaknat. Maksudnya dilaknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi ini adalah sanksi, punishment dari Allah, dikabarkan melalui hadis Sa'id Al-Khudri. Barang siapa yang sehat jasmaninya, ya kehidupannya longgar, luas rezekinya, kemudian sampai 5 tahun yang begitu terus dia sukses ini, kemudian kok tidak pergi haji gitu. Padahal sekarang masa tunggunya 20 sampai 30 tahun ya. Nah itu lain lagi, itu ada ilah baru namanya ya. Nah, jadi hukumnya nanti akan berubah. Oke, dari Abi Umamah yang terakhir, dari Abi Umamah, dari Nabi SAW bersabda, man lam yahbisu maradu. Kalau ini hadis yang ini kita ambilkan, kita kutipkan karena yang positif, keadaan positif. Yang ini keadaan negatif dari hadis Umamah ini. Man lam yahbisu maradun, barang siapa yang tidak terpasung dirinya, tertahan dirinya karena suatu sakit. Jadi ada orang yang sakit sudah nggak bisa kemana-mana, boro-boro ke itu, ke Kempen ya sudah nggak bisa, apalagi ke Makkahul Mukarramah. Malam yahbis, barang siapa yang tidak menderita sakit yang sehingga menahan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, au hajatin dhahiratun, atau dia tidak bisa memenuhi hajatnya yang nyata. Ini namanya kebutuhan pokoknya. Dhahirah itu nyata, tapi maksudnya yaitu kebutuhan pokoknya. Sandang, pangan, papan, omah ora ono, panganan ora duwe, kemudian sandangan juga tidak punya. Itu gambaran rumusan kebutuhan pokok yang sederhana, tapi kan sampai 10 itu ya, ada yang utama itu. Terus au sultanu jahirun, sing sapa wonge kesehatannya tidak menghambat dirinya dan juga kebutuhannya tidak bisa terpenuhi dan juga tidak mendapatkan penguasa yang jair. Al-sultanun jairun, atau penguasa yang jair. Yang jair itu kuasa yang lalim menghalangi orang beribadah, ibadah haji maupun yang non haji, itu sultanun jairun. Falam yahuj,
Maka orang yang tidak ada hambatan-hambatan itu tadi, hambatan kesehatan, hambatan kebutuhan pokok, hambatan penguasa, walam yahud, dan dia tidak berhaji, tidak juga berhaji, fal yamut, maka kemudian dia mati, insya Allah dia matinya adalah mati Yahudi dan mati dalam keadaan mati Nasrani. Jadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun la wa antum nasraniyun wa yahudiyun, kan tidak seperti itu. Jadi ini adalah alasan yang tidak haji padahal dia keadaannya memungkinkan. Maka dia dijauhkan, dilaknat oleh Allah. Kemudian ini adalah tidak berhaji, tapi tidak ada halangan yang merintangi, apakah itu penyakit kesehatannya, apakah itu kebutuhan pokoknya, apakah itu penguasanya, dan tetap dia tidak berhaji, maka dia dihukumi matinya mati Yahudi dan mati Nasrani. Jamaah syukur rahimahullah, itu maka judul besarnya kan, barang siapa yang dapat mampu berhaji tapi tidak berhaji, maka dia takut kafaroh, maka dia telah masuk zona kufur. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon tambahan pengumuman bahwasanya sekarang ada tasmiahnya. Ada tasmiah anak kita yang bernama Akila. Akila itu ada dua, Akila anaknya Pak Imran, Akil ya, dan anaknya Pak Islam ya. Tidak tahu ya. Iki engko keliru. Piye? Jadi ini merusak video debatnya. Jadi tidak apa.